Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang berupaya ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, untuk obrolan kali ini kami akan menyampaikan tema tentang apa yang sedang viral saat ini, pembicaraan tentang dzurriyyah Rasulullah SAW atau habaib. Sekitar 15 tahun lalu, dalam konteks pembelajaran mutasi, kami menyampaikan di blog kami dan juga disampaikan di Kompasiana juga, bahwa kalau seseorang mengaku keturunannya seseorang, maka tentu saja peta genetiknya bisa ditelusuri. Ya, bisa ditelusuri. Waktu itu juga kami mengikuti DNA investigation di Eichmann, waktu itu dalam rangka menghantar anak-anak peserta didik untuk final karya ilmiah tentang DNA investigation. Kebetulan anak didik kami masuk dalam final, sehingga kami memperoleh kesempatan untuk memahami DNA investigation, DNA mapping, atau pemetaan DNA di Eichmann waktu itu. Nah, seperti tulisan-tulisan kami yang ada di blog-blog kami sejak 2006, kami selalu menyampaikan dengan ilmiah, termasuk juga dengan mutasi, ya, tentang mutasi yang akhirnya bisa menghasilkan juga dajjal, juga bisa menghasilkan kiamat, ya, karena dengan mutasi itu ternyata kemudian banyak sekali bukti bahwa terjadi mutasi alam yang itu adalah pertanda bahwa berlimpahnya ultraviolet di alam yang juga sangat membahayakan dan bisa pada akhirnya menciptakan apa yang disebut mutan manusia paling sadis, yakni dajjal, ya, dajjal. Itu kalau dalam pandangan saya itu adalah mutan manusia paling sadis, karena dajjal itu dikategorikan manusia. Nah, karena dajjal memang dikategorikan manusia yang berubah wujud dan karakternya, ya, itu bisa dimungkinkan dengan melalui pendekatan mutasi kita bisa memahaminya itu sebagai mutan manusia dengan karyotip dari kromosomnya adalah XYY yang sadis, besar, dan sebagainya. Nah, dalam rangka itu juga saya menyampaikan kalau ada sekelompok orang yang menyatakan keturunannya tertentu, maka bisa ditelusuri peta genetiknya, apalagi kalau menampilkan karakter yang berbeda. Nah, misalnya kalau yang sedang ramai ada karakter Nabi, ya. Kalau dia adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, maka karakter, kalau genetical mappingnya masih sesuai, itu tentu saja karakternya tidak bisa menyimpang dari karakter Rasulullah yang haris, ya, yang penuh kasih sayang, lemah lembut, ya kan, dan juga khuluqul azim. Nah, itu tentu saja tidak lepas dari itu. Nah, ketika ada sekelompok yang menyatakan keturunan Rasulullah tapi dengan karakter yang sangat bertentangan, ya, ngomongnya kasar, menggunakan kata-kata yang tidak benar, nah, dan seterusnya, ini tentu saja sangat-sangat perlu dicari DNA mappingnya, ya, karena memang sudah berjalan lama
banyak banyak kemungkinan. Kemungkinan paling sederhana adalah ketukar di rumah sakit. Anaknya si A ternyata ada teman saya itu ternyata dia ketukar di rumah sakit, jadi yang lainnya Arab semua, dia bule sendiri ya, jadi dia ternyata kemungkinan adalah tertukar di rumah sakit. Itu paling yang paling cara yang paling mungkin memahami yang lebih sederhana ya. Tapi kalau kita mau memahami tentang karakter dan sebagainya, tentu saja kita bisa menggunakan DNA mapping ya. Jadi peta DNA dari satu individu dengan parentalnya, dengan induknya, dzurriyyah atasnya, itu juga sangat mungkin bisa ditelusuri apakah dia DNA mappingnya masih ada 60%, apakah cuman 50% dan sebagainya. Dan kalau sudah cuma kecil, tentu saja bisa saja kemudian ditarik ya berapa persen DNA yang mirip yang bisa diklaim sebagai keturunannya misalnya. Itu satu hal yang langkah-langkah ilmiah ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang sangat kontradiktif ya. Sementara ini dikatakan misalnya dzurriyyah Rasulullah, tapi karakternya sangat tidak memungkinkan kita menganggap itu mirip Rasulullah dan sebagainya. Jadi 15 tahun lalu sudah kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tetap kita fastabiqul khairat, pada akhirnya